Halo Sobat Slaner, usahawan, dan UMKM. Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian ketika mendengar akronim UMKM? Apakah ini, atau ini? Nyatanya, semua yang kamu pikirkan itu bisa termasuk UMKM loh, asalkan memenuhi persyaratan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Syaratnya yaitu merupakan usaha perorangan atau badan usaha perorangan. Untuk usaha yang tergolong dalam usaha mikro, yaitu saat aset yang dimiliki bernilai 50 juta dan dengan omset maksimal 300 juta. Lalu, untuk usaha kecil, aset yang dimiliki lebih besar dari 50 juta sampai dengan 500 juta. Dan omset yang dihasilkan lebih besar dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Terakhir, untuk usaha menengah, aset yang dimiliki bernilai lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar. Dan dengan omset lebih besar dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Peran UMKM dalam perekonomian nasional sangatlah signifikan. Pertanggal 18 Januari 2021, terdapat 64,1 juta unit UMKM. Jumlah tersebut setara dengan 99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Jumlah yang sangat besar bukan? Sayangnya, UMKM masih dihadapkan pada berbagai kendala untuk dapat berkembang. Mulai dari terbatasnya akses modal, minimnya penetrasi pasar, hingga minimnya pengetahuan pada infrastruktur teknologi. Nah, salah satu cara untuk mendukung perkembangan UMKM adalah melalui penerapan proses akuntansi sesuai standar dalam manajemen UMKM. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan adalah proses identifikasi, pengukuran, analisis, dan komunikasi laporan keuangan untuk pengguna, terutama untuk pengguna eksternal, seperti investor dan pemerintah. Langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Yang pertama adalah identifikasi transaksi. Dalam proses identifikasi transaksi, yang perlu dilakukan adalah melihat akun-akun apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi yang terjadi. Setelah itu adalah penjurnalan akuntansi. Dalam proses ini, akan dilakukan pencatatan akun-akun yang sebelumnya telah diidentifikasi ke dalam suatu jurnal yang biasa disebut jurnal umum. Selanjutnya adalah posting jurnal. Akun-akun yang telah dijurnal kemudian dikumpulkan dalam buku besar menurut jenis akunnya masing-masing. Lalu penyusunan neraca saldo. Dalam proses ini, semua akun yang telah diposting ke dalam buku besar selanjutnya disusun dalam sebuah neraca saldo yang belum disesuaikan dengan total nominal yang ada di buku besar. Setelah itu melakukan jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun, yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca ini adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian. Setelah itu dilakukanlah pembuatan laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini terdiri atas biaya-biaya serta penghasilan yang perlu dinolkan, yang mana nantinya akan digunakan sebagai neraca awal tahun selanjutnya. Yang terakhir adalah membuat jurnal pembalik. Pada proses ini akan dilakukan pembalikan atas jurnal penyesuaian dengan tujuan untuk menyajikan kembali akun neraca. Laporan keuangan. Ada 5 elemen utama pada laporan keuangan.
Yang pertama yaitu aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi sebagai hasil dari kegiatan masa lalu dan diharapkan memberikan manfaat di masa depan. Selanjutnya adalah utang. Utang merupakan kewajiban masa sekarang yang timbul akibat kegiatan masa lalu dan menimbulkan pengorbanan ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Lalu ada modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas yang merupakan kepentingan residu dalam aktiva sebuah entitas setelah dikurangi kewajibannya. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan merupakan peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam arus masuk. Yang terakhir adalah beban. Beban yaitu pengurangan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi. Manfaat pembuatan laporan keuangan. Apa sih untungnya membuat laporan keuangan? Keuntungan pembuatan laporan keuangan diantaranya adalah sebagai perencanaan bisnis, untuk mengetahui posisi keuangan setiap bulan, mempermudah dalam mengontrol biaya, mempermudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank, untuk menghitung pajak yang harus dibayar, sebagai informasi untuk manajemen, dan sebagai alat pengambilan keputusan dalam bisnis. Macam-macam laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang menyajikan atau menggambarkan kondisi atau posisi aset, kewajiban, dan juga ekuitas dari suatu entitas pada akhir periode tersebut. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang mengilustrasikan pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam periode tertentu, sehingga laba yang diperoleh atau rugi yang dialami bisa segera diketahui. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan pergerakan kas perusahaan selama periode tertentu. Dengan penjelasan-penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa penerapan akuntansi dalam UMKM juga sangatlah diperlukan. Masih bingung dalam penerapan akuntansi UMKM kalian? Tenang saja, sekarang sudah banyak aplikasi yang menyediakan layanan pencatatan akuntansi seperti Akuntansiku, Zahir, Jurnal, SAP, Akurat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu saja penjelasan singkat dari kami. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Share dan like jika video ini bermanfaat bagi kalian ya. Jangan lupa untuk melakukan pencatatan akuntansi ya.